Baik. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Bersyukur pada Allah, salawat dan salam semoga terlimpah ruah ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kesempatan yang sangat luar biasa karena saya ditemani sahabat baik saya dari Pandeglang. Beliau pada kesempatan ini yaitu sebagai Kepala Subdivisi Penyiaran PPIJ di Islamic Center. Terus beliau juga adalah seorang dosen komunikasi di Jakarta. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang memang akan kita obrolkan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin. Beliau adalah Kang Ade Suhandi, saya biasa panggil Kang karena memang itu panggilan familiar dari Inggris ya, Pandeglang. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya kita akan ngobdar 100 menit ke depan apa 10 jam ke depan. 3 hari. 3 hari ke depan ya. Jadi begini Kang. Pada kesempatan kali ini di mana saya sedang berbicara unek-unek ya gitu, dan mungkin ini bagian dari unek-unek semua sebagai seorang katakanlah wali murid gitu. Jadi kita di masa pandemi ini dulu persoalan kita adalah terkait bagaimana menghadapi pembelajaran di masa pandemi. Tapi kalau sekarang lebih kepada strategi menghadapi kejenuhan siswa ataupun kejenuhan anak. Iya. Wah, berat nih kayaknya materi berat. Kira-kira menurut Kang Ustadz sendiri ada nggak kiat-kiat yang memang bisa digunakan untuk mengantisipasi itu? Strateginya kira-kira. Oke, dipersilahkan Kang Wah, Ustadz. luar biasa nih. Terima kasih. Akang atau Bapak atau Om, Tante? Panggilnya apa nih? Om kali. Om. Om baik. Behaki aja. Lebih Kang Baihaqi ya? Iya, Oke. Kang Behaki. Kang Baihaqi, terima kasih sudah ngundang sebagai apa namanya? Bagian meramaikan dari channel YouTube Wafi Miklot ya. Wafi. Terus manggil sahabat Wafi ya? Wafi. Sahabat Wafi, pendek aja ya, sahabat Wafi ya. Wafi Miklot ya. Oke, sahabat Wafi, salam jumpa hari ini, kali ini gitu ya, bersama dengan founder atau owner dari channel YouTube Wafi apa Mikrotia Kids. Mikrotia Kids. Ya, sepertinya subscribe-nya terus bertambah dan saat ini sebenarnya sedang apa namanya? Nyimak juga siaran yang video yang kesekian dari channel ini gitu ya. Berat memang kalau apa yang disampaikan Kang Baihaqi tadi untuk strategi atau tips bagaimana sih ngadapin anak yang mungkin jenuh. Karena kalau kita lihat sudah cukup panjang ya rentang belajar di rumah ini. Udah mau gitu. 1 tahun lebih hampir ya. 1 tahun ya, atau setahunan lah ya. Udah 11 atau 12 bulan. Udah lewat 1 tahun. Kalau nggak salah Desember kemarin kan ulang tahunnya ya. Desember Januari ulang tahun Covid. Oh gitu. Iya ya. Jadi wajar kalau para anak didik atau anak-anak kita, ananda kita sudah menemukan titik jenuh gitu dalam hal pembelajaran di rumah. Dan orang tua harus berpikir keras untuk mencari jalan keluar agar kejenuhan dapat teratasi begitu ya. Bukan hal mudah memang para bunda, ayah, dan saya sendiri sebagai ayah dari 4 anak tentu juga sama-sama satu istri betul. Satu istri pinter. Tentu mencari jalan keluar dari permasalahan yang serupa yang dihadapi oleh para ayah dan ibu. Dan umumnya biasanya Kang, anak itu kan sudah mulai, Bu, aku sudah kangen nih sekolah belajar di sekolah nih, sudah kangen sama teman-teman. Apalagi gurunya ganteng seperti Pak. Nah, gitu. Jadi pasti yang kayak Aliando. Pasti kebayang terus ya. Terus kedua kadang ibuku kadang lebih galak dari guruku itu kan, kadang keluhan anak-anak kan seperti itu karena memang dengan cara itu anak stres, ibu juga naik darahnya gitu kan.
keluarga juga ini kan paciweuh lah kalau bahasa kita mah, paciweuh. Sang sekerta ya. Iya, dari kondisi ini. Nah, makanya harus segera dicarikan jalan keluar. Sekedar sharing saja sebenarnya, Bu. Sungguh tidak bermaksud untuk memberikan pengajaran bagi ayah dan ibu semua yang saat ini sedang bergabung di channelnya Kang Baihaqi, tapi setidaknya ada beberapa tips yang bisa kita lewati bersama menghadapi kondisi yang tadi disebutkan oleh Kang Baihaqi saat jenuh ya. Pertama mungkin sharing saya adalah ciptakan suasana yang nyaman, tenang dan aman. Pertama Kang. Di rumah. Iya, di rumah ya. Jadi orang tua harus jeli melihat itu. Apa yang harus kita buatkan kondisi nyaman, tenang, aman itu? Pertama mungkin yang biasa hiruk pikuk kan di rumah, setidaknya TV nyala kan, itu juga mempengaruhi ya untuk proses belajar anak. Misal musik-musik yang biasanya ada saat pembelajaran anak dimatikan gitu kan. Biar tidak mengganggu. Biar tidak mengganggu. Kondisi lingkungan di rumah juga diusahakan setenang mungkin pada saat pembelajaran anak berlangsung gitu kan, sehingga anak dapat nih kondisinya gitu kan, dan orang tua juga bisa mengkondisikan itu semua begitu kan. Itu saran atau bolehlah dijadikan tips ringan oleh ayah dan ibu dimanapun berada gitu kan. Yang kedua, dampingi anak belajar begitu kan, karena secara materi kan biasanya disiapkan oleh guru kan ya gitu kan, tapi jangan seutuhnya percayakan kepada anak untuk melewati tugas dan beban dari, bukan beban sebenarnya, tugas dari guru tersebut, tapi orang tua harus dampingi itu, berikan energi positif. Begitu juga sebaliknya ya, jangan sepenuhnya diisi sama orang tuanya. Betul, dukungan itu tidak harus mengisi Kang ya, dukungan itu dengan memperhatikan, support, mungkin saat dia butuh makanan atau apa sebagai energi agar dia tetap stabil saat menghadapi pembelajaran juga harus diberikan. Lebih gitu kepada mengawasi ya. Iya, bukan harus menjawab semua soal atau jawaban atau tantangan atau challenge yang diberikan oleh guru, jangan diisi oleh kita, tapi sekali lagi pengawasan di bawah kontrol kita agar segala tugas itu dilewati dan selesai gitu kan. Tapi ingat juga bahwa jangan diporsir anak kita kan, karena memang idealnya anak bisa fokus itu antara 10 sampai 30 menit. Lebih dari itu ya ciptakan suasana dulu, balik lagi untuk refresh dulu, ajak santai dulu. Kalaupun misal ada tugas berikutnya, nah baru setelah melewati maksimalnya 30 menit, kita ajak dengan suasana yang tetap menyenangkan. Sekali lagi berikan energi positif kepada anak-anak kita saat menghadapi tugas tersebut. Nah berikutnya, tadi udah 2 ya? Kebanyakan nggak 2? 2 masih boleh ya? 100 sampai 100 ya, berarti sehari kita doer lah kita 24 jam ya. Full. Terus yang berikutnya, terapkan aturan belajar. Nah ini juga harus disepakati Bang, biar anak kita juga bertanggung jawab dan menyiapkan dirinya. Seperti misal aturan itu? Belajar dari sisi jam gitu, misalkan jam 7 misal nih, jam 7 atau jam 8 mereka harus standby dengan pendidikannya dan pembelajaran serta tugas-tugas dari sekolah, ya harus disepakati. Anak harus dibuatkan tanggung jawab yang sama juga. Jadi biarkan ketika kita mengingatkan, nak ini sudah jam sekian, seperti yang kita sepakati bersama, kita harus yuk tugas. Tapi tentu jangan kata, ucapan, ajakan yang tidak terkesan menghakimi, yuk segera gitu kan. Tidak harus demikian. Kelembutan pasti dibutuhkan oleh anak, walaupun di dalamnya sebenarnya tugas gitu kan, tapi jangan juga dibebani dengan cara kita mengungkapkan, mengajak anak-anak kembali ke tugas sekolahnya dengan ajakan yang cukup ringan. Kalau Kang Baihaqi sendiri seperti apa sih? Ya lebih kepada, boleh kita sharing ya. Iya. Jadi intinya hari ini kita sedang sharing ya, tidak sedang menggurui ya. Gitu. Jadi paling tidak dengan video ini mampu memberikan satu pilih alternatif lah ya. Gitu. Jadi sebagai seorang guru dan oralim, begitu juga di rumah sebagai orang tua, ya paling tidak kita tahu kapan. Udah mulai siaran? Ya. Jam berapa? Ya ini masih kita mengudara Mitra GIC. Ya lanjut ya. Jadi kita juga punya tanggung jawab ya, dalam artian ya tetap pendekatan ke anak. Kita coba jelaskan bahwasanya memang ini
posisinya kita bagaimanapun Ya. sebagai murid harus tetap belajar dalam kondisi apapun Ya. gitu. Itu seperti itu sih kira-kira. Wah, kita sharing aja kan Wong ya. Ya. Kita sharing aja agar ibu bapak juga bisa menerapkan apa tahap-tahap atau tips-tips mana yang kira-kira bisa diterapkan di tengah-tengah Yang keluarga. cocok lah ya. Mungkin dari Bang Kang Bayhaki tadi lebih pas untuk kultur anak kita atau apa namanya karakter anak kita ya boleh dipakai tips yang itu. Dan apa yang saya sampaikan dari poin-poin tadi juga mungkin ada yang tidak tepat juga tidak harus dipaksakan itu diterapkan ya Kang ya. Ya, pilih saja kira-kira mana yang cocok untuk diterapkan ke anak-anak kita. Yang penting target kita anak-anak tidak bosan, tidak jenuh apalagi stres tercapai ya gitu. Terus kira-kira apa lagi, Kang? Masih ada yang Harusnya sih banyak ya, harusnya sih banyak. Oke, alternatif lain sebagai step berikutnya mungkin orang tua jangan stres lebih dulu ya, gitu. Karena banyak yang kita lihat di sosmed, misalkan yang mengabarkan kepada kita orang tua yang menghadapi kondisi marah-marah sehingga stres saat dihadapkan sebuah pembelajaran di rumah karena memang tidak biasa gitu kan. padahal ini tanggung jawab mendidik itu kan tanggung jawab orang tua pada dasarnya ya. Madrasatul Ula itu kan sebenarnya orang tua ya. Betul. Terkhusus di sini ibu yang banyak ada di rumah sebenarnya untuk mendidik itu bukan saja peran ibu tapi juga ayah di sini. Ayah itu. Betul. Jadi orang tua langkah berikutnya saya sarankan tidak stres lebih awal. Mungkin sebelum materi anak-anak dihadapi orang tua jangan keburu dibebankan terlebih dahulu dengan karena marah-marah. Betul. Karena kalau ternyata orang tua lebih merasa beban duluan gitu. Bagaimana nanti anaknya gitu. Iya betul. Cara mengkomunikasikan dengan anak akhirnya bukan dengan kata atau ajakan yang lebih menenangkan dan menyenangkan gitu kan. Itu yang kita khawatirkan. Makanya usahakan ini ayah, bunda dimanapun kita tinggal saat ini gitu kan, entah di perkotaan ataupun di pedesaan, entah ada hiruk pikuk dengan aktivitas kita yang cukup padat ataupun cukup senyap dari aktivitas, tetap kita harus prima saat akan menghadapi anak-anak yang atau mendampingi anak-anak yang harus belajar gitu. Sekali lagi jauhi dari stres orang tua untuk menghadapi pembelajaran tersebut. Berikutnya, Kang, saya masih punya beberapa tips untuk para orang tua, ayah dan ibu dimanapun berada. Langkah berikutnya, bantulah kita sebagai orang tua, siapkanlah materi tambahan, gitu kan. Materi tambahan atau menyiapkan bahan bacaan adalah hal yang mesti kita tambahkan, gitu kan, untuk mendampingi anak-anak. Apa saja bahan bacaan yang diperlukan, Kang? Gitu kan, apa saja bahan bacaan yang diperlukan. Misal kita punya pemahaman tentang ya tadi karena kita masih kondisi pandemi COVID ya, mungkin tentang hal itu kita juga harus sertai. Terus juga tentang kesehatan misalkan agar anak-anak juga menjaga kesehatannya. Terus buku-buku agama juga kan. Misal ada koleksi di rumah, ini juga sebagai spirit bagi mereka, apalagi yang berhubungan tentang menuntut ilmu, keutamaan menuntut ilmu bagi mereka gitu, entah itu pendidikan umum atau juga pendidikan agama. Lagi-lagi mungkin ini jadi hal baru bagi ayah dan ibu gitu kan. Sebelumnya saat pembelajaran normal mungkin kita tidak begitu akrab dengan bacaan-bacaan Kang ya gitu kan. Tapi kenapa tiba-tiba saat sekarang ini ayah dan bunda harus menjadi akrab dengan bacaan gitu kan. Genre buku apapun itu, apakah tentang umum, tentang dunia anak, apalagi tentang dunia agama, pendidikan agama, menjadi satu keharusan bagi ayah dan bunda memiliki koleksi yang di rumah. Apalagi untuk anak-anak, buku-buku cerita menjadi satu keniscayaan ada di rumah. Mudah-mudahan dengan cara itu literasi anak, hobi anak untuk membaca semakin terangkat ya. Yang tadinya kita tidak begitu suka untuk membaca, pada akhirnya mereka juga semakin bertambah terdorong ya. Iya. Termotivasi. Ada dua lagi nih yang rasanya penting, libatkan anak-anak untuk beberapa kegiatan. Artinya anak-anak tidak dituntut hanya untuk belajar ya, tapi juga harus dilibatkan berbagai aktivitas di rumah ya. Membantu memasak ya. Ya mungkin yang habitnya di sana juga harus dilibatkan ya, karena kan mereka untuk keluar pun masih terbatas, makanya tidak dilibatkan agar mereka juga ada sisi hiburan yang didapatkan. Dan dengan cara itu perlahan mereka memahami peran fungsi ibu di rumah. Oh iya, ternyata cukup berat ya.
ibuku di rumah gitu kan sejauh ini tidak saja menyiapkan makan, uang jajan, tapi juga harus nyuci dan lain-lain tugas ibu Ini di rumah. ono ya. Ini ono, betul. Ini ono. Cukup banyak nih yang harus dikerjakan oleh ayah dan ibu, dan perlahan anak-anak ketika sudah memahami dan menyadari peran ibu dan ayah semakin banyak, dia juga semakin empati kepada kita untuk membantu mengkondisikan dirinya dalam pembelajaran, apalagi untuk tugas lain di rumah, sepanjang di rumah. Akhirnya mereka juga terdorong menjadi anak yang lebih baik lagi, lebih sukses lagi, baktinya juga semakin meningkat bagi orang tua. Dan saya yakin ini orang tua manapun akan bahagia saat anak-anak sudah kondisi seperti itu ya. Begitu, karena capaian kesuksesan juga mulai dirasakan. Ada perbaikan spiritnya di rumah gitu kan. Ibadahnya juga semakin meningkat. Bersyukur sebenarnya Bun dengan kondisi ini. Kita tetap harus ada sisi kebahagiaannya baik kita dengan kondisi ini, artinya ketemuan dengan anak semakin bertambah dibanding mungkin kondisi dulu benar-benar gitu kan. Tapi bagaimanapun kita harus bersyukur di setiap kondisi dan keadaan, sambil kita juga berdoa agar segera kondisi normal gitu ya. Normal dan semuanya dalam keadaan sehat. Iya. Oke, mungkin ini kali Kang. Itu Tips-tips ringan sementara statement awalnya, Kang. Statement akhir. Catatan akhir. Iya. Iya, catatan akhirnya mungkin it's never too late to man. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Artinya bagi kita yang mungkin sangat terbatas hobi membacanya, hari ini harus semakin gemar membaca ya, sebagai pembekalan pertama untuk anak-anak kita. Dan ketika kita sudah memulai lebih awal, tentu anak akan melihat tradisi kita di rumah, kebiasaan kita di rumah. Kalau kita cenderung dengan dunia pembelajaran dan pendidikan, ya anak dengan mudah juga untuk mengikuti gaya kita gitu kan. Artinya tidak memberikan beban besar kepada anak-anak, sementara kita sendiri tidak mau bersentuhan dengan dunia pendidikan gitu kan. Dan saya yakin kita semua ketika kita mau, pasti akan ada jalan keluar, dan Allah akan berikan jalan terbaik bagi kita untuk menciptakan generasi yang tangguh bagi kita. Amin. Agar kelak ketika mereka besar bisa benar-benar bisa kita andalkan, dan kita sangat optimis. Pendidikan yang sekarang sangat menentukan untuk masa depan mereka. Mungkin itu Kang. Ya, jadi paling tidak bahwa kita ambil hikmah dari kejadian ini, bahwasanya memang ada dua hal mungkin saya coba ini kan, bahwasanya memang yang pertama adalah mendidik itu adalah kewajiban orang tua pada dasarnya. Gitu. Jadi paling tidak di momen pandemi ini bahwasanya mendidik itu adalah kewajiban mereka. Terus yang keduanya, hikmahnya adalah ya tadi bahwasanya ini adalah momen terbaik kita lebih banyak waktu dengan anak. Quality time dengan anak. Quality time gitu. Jadi lebih dekat, lebih paham, dan akhirnya kita lebih banyak waktu buat mendekati mendekati hati dari hati ke hatinya itu. Itu saja mungkin Kang ya. Mudah-mudahan sahabat Wapi Mikrotia Kids dari obrolan kita hari ini memberikan hikmah dan manfaat. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.